Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti ingkang kuwasa, Gusti ingkang akarya jagat. Dalam video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sebuah tirakat, teman-teman. Kadang kita pernah mendengar bahwa sebuah karakter atau watak seseorang itu tidak bisa dirubah. Akan tetapi di dalam tradisi Jawa atau tradisi leluhur menyatakan bahwa sebuah karakter seseorang itu bisa dirubah. Dengan cara apa? Karakter itu bisa dirubah dengan cara bertirakat. Karena sejatinya karakter manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh nafsu, dan juga pola pikir yang dia miliki. Jika antara nafsu, pola pikir, dan lingkungan itu bisa dikendalikan oleh hati nurani, maka kecenderungan karakter seseorang itu akan menjadi karakter yang baik. Misalnya seperti ini. Orang yang berada di lingkungan preman, itu kecenderungannya dia akan merubah karakter dirinya menjadi preman. Itu dalam lingkup yang kecil. Jika dalam lingkup yang lebih besar kita contohkan adalah sebuah suku atau sebuah komunitas masyarakat, misalnya Jawa, Batak, Sumatera, Sunda, dan lain sebagainya, itu akan membentuk pola bahasa, pola tingkah laku, dan pola kepribadian dari diri mereka masing-masing. Kalau yang lebih sempit lagi kepada diri sendiri, maka pola dari watak tersebut cenderung dipengaruhi oleh nafsu dan pikiran dia. Pendidikan yang dia alami, yang dia dapatkan misalnya lulusan SD, akan berbeda dengan pendidikan yang lulusan S1 atau S2. Itu berbeda lagi dengan lingkungan. Jika mereka di lingkungan yang cenderung kurang sosialnya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang introvert. Jika di lingkungan sosialnya tinggi, misalnya di pasar atau sebagainya, maka orang itu akan menjadi orang yang sosialis. Maka itu adalah pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi sebuah karakter seseorang. Oke, kembali lagi kepada laku tirakat yang membentuk karakter. Sebelum kita lanjutkan, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe kepada channel kebanggaan kita ini, supaya kedepannya channel ini semakin berkembang dan semakin bisa membantu kita semua. Saya doakan untuk teman-teman yang sudah subscribe, hidupnya akan lebih sukses, hidupnya akan lebih bahagia, hidupnya akan lebih barokah dan berkah, selalu dinaungi oleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika orang ini ingin merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Akan tetapi semuanya membutuhkan proses. Proses ini tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan juga keikhlasan dari si pelakunya itu sendiri. Jika kita menelisik ke dalam bahasa Jawa, ada bahasa laku prihatin. Prihatin itu apa? Prihatin bisa kita artikan perih ing batin.
Artinya adalah perih-perih itu merasakan kesakitan, batin itu di dalam diri atau di dalam dada. Maka jika orang itu merasakan perih ing batin, maka orang itu akan cenderung merasakan sebuah ujian atau godaan atau cobaan. Artinya apa? Sebelum Tuhan itu mengirimkan ujian yang diberikannya, dia sudah mencoba untuk melatih dirinya menghadapi sebuah ujian. Dalam artian ini adalah bertujuan menata mental dan nafsu dari seseorang tersebut. Jika orang tersebut nafsunya sudah ditata, mentalnya sudah ditata, nanti ketika Tuhan memberikan ujian dari dirinya, maka orang itu cenderung lebih siap, lebih sabar dan lebih ikhlas dalam menghadapinya. Laku prihatin sendiri itu tidak dilakukan hanya di zaman nenek moyang kita saja, orang Jawa atau orang Indonesia. Tapi sejak nabi-nabi terdahulu, laku prihatin itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam menjemput wahyu. Kita contohkan saja ketika Nabi Muhammad harus menjemput wahyu dengan bertafakur atau menyendiri ke Gua Hira. Terus Nabi Musa harus ke Gunung Tursina atau Bukit Tursina untuk melakukan laku tirakat, yaitu dengan berpuasa 40 hari. Itu belum lagi Nabi Nuh yang melakukan puasa ketika membangun kapal atau bahtera yang dibangunnya. Belum lagi Nabi Daud melakukan puasa atau tirakat dengan cara puasa Daud sepanjang hidupnya untuk rasa syukur dan mendapatkan kesuksesan untuk dirinya dan juga bisa diwariskan kepada anak cucunya. Ini adalah salah satu gambaran laku tirakat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap untuk melakukan laku tirakat tersebut? Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Yang pasti, jika orang berani melakukan laku tirakat, maka kesuksesan, kejayaan itu akan dekat dengan dirinya. Entah kapan datangnya, itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti wahyu itu akan datang pada orang yang mau bertirakat atau mau berlaku prihatin. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang laku tirakat kalau hanya menunggu wahyu? Biasanya orang yang berlaku tirakat yang akan didapatkan untuk mula-mula adalah kepekaan rasa di dalam batin. Pikirannya akan cenderung bersih, suci, atau bening. Terus batinnya akan cenderung bersinar. Dalam artian bersinar di sini adalah batinnya akan menunjukkan suatu kesucian atau kebersihan. Dan juga nafsunya akan cenderung menurun. Dalam artian, kita tahu sendiri bahwa nafsu adalah hal yang sulit dikendalikan oleh Gusti Kang Agarya Jagat. Dan nafsu ini adalah memiliki sifat ego dan sifat sombong, serta tabiat buruk itu berada pada nafsu. Jadi urusan perut dan urusan kemaluan itu adalah pengendaliannya adalah nafsu. Dan orang rela melakukan apa saja itu hanya karena urusan perut dan urusan nafsu. Jika orang sudah berani bertirakat, maka nafsunya ini akan cenderung terkekang atau menurun. Jadi dia akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih tertata hidupnya. Setelah hidup orang itu tertata, maka akhlaknya akan menjadi baik. Hatinya akan menjadi suci, hidupnya akan menjadi terang atau menemukan jalan yang padang. Kalau di dalam surat Fatihah itu kan Allah menunjukkan jalan yang lurus, jalan-jalan yang Allah ridhoi, itulah
orang yang gemar melakukan laku prihatin, nanti arahnya itu ke arah sana. Dan untuk laku prihatin sendiri itu memiliki tingkatan itu ada berbagai macam yang akan kita bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.